warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ratul mukarramun wal muhtaramin segenap alimul ulama wa masyayikh wa asatiz, khusus guru kami, orang tua kami selaku sahibul bait, Ustaz Zulfahmi serta keluarga besarnya, dan juga orang tua kami, guru kami, Wan siapa namanya? Abdul Somad. Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, mengangkat penyakitnya, juga mudah-mudahan bisa kembali ibadah seperti biasa, ajarkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam bimbingan Allah melalui guru kita semua, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Guru kami Al-Ustaz Abdul Wahid. Demikian doa untuk beliau, mudah-mudahan semoga terus Allah berikan keistiqomahan di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah. Ikhwan atau akhwat muhibbin Thariqah Tijaniyah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezeki, dan terkabul segala hajat, maksud dan tujuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah masih berikan kita keistiqomahan, nikmat berupa keistiqomahan dalam menjalankan wirid ijtima Thariqah Tijaniyah yang merupakan bagian cabang iman dan Islam. Ini Thariqah itu adalah cabangnya iman dan Islam. Maka lahirlah Thariqah yang pada hari Jumat ini memang sudah menjadi rutinitas kita. Dan malam hari ini spesial yang kita arahkan ke rumah Wan Somad ya, dari kita Ustaz Zulfahmi. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi awal terbuka keberkahan ya, jadi tambah taat ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlalu kita sanjungkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana al-Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammad, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua umatnya yang mudah-mudahan akan tetap terus istiqomah dalam menjalankan syariat sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, para ikhwan, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarah Hadis Arba'in. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Ya semua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduqu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan
misla dzalika misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku wa yanfukhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu. Shadaqallahul azim. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini adalah hadis tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Jadi maujudnya Allah berbeda dengan maujudnya makhluk. Kita makhluk semua. Jadi kalau Allah mah adanya tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisannya. Ya, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tapi makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Dari tidak ada menjadi ada dan kemudian tidak ada kembali. Itulah makhluk. Makanya surah Yasin mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Ya. Wa man nu'ammirhu, dan siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kata Allah ya. Siapa orang yang Allah panjangkan umurnya, nunakishu fi khalqi, Allah akan kembalikan kepada asal penciptaannya, kepada asal kejadiannya. Coba kita renungin ya ayat ini. Jadi siapa orang yang semakin panjang usia, maka kata Allah akan dikembalikan kepada asal awal penciptaannya, kejadiannya. Ya, Audi masih kecil, nggak bisa jalan, merangkak, semakin tua ngerangkak lagi. Benar ya? Masih kecil, makan disuapin, semakin panjang umur, makin tua disuapin lagi. Benar ya? Masih kecil belum punya gigi, udah gede hilang lagi ke gigi semua. Ya, itulah siklus kehidupan. Satu ayat ini aja kalau kita renungkan, jadi sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Allah yang kalau kita mau renungkan, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada alasan. Kenapa? Satu ayat ini aja coba kita kaji. Ilmu biologi belum ada, tapi Islam sudah memprediksi luar biasa. Ya. Ilmu kedokteran belum ada, tapi hadis ini ada. Ya. Apa dalam hadis ini? An Abi Abdurrahman, dari Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, ia berkata, hadatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW. Apa yang diceritakan oleh Nabi? Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang di antara kamu, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa air mani. Ini proses penciptaan manusia. Jadi selama 40 hari ini masih merupakan nutfah. Ya. Yakunu, kemudian alaqatan, menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Darah beku atau gumpalan daging gitu ya. Darah beku, gumpalan daging. Ya. Misla dzalik, seperti itu ya. Tsumma, kemudian, nah tadi itu 40 hari jadi nutfah, 40 hari jadi alaqah, dan 40 hari yakunu mudghatan. 40 hari kemudian menjadi mudghah, daging
yang zigot calon janin kalau dunia biologi luar biasa ya. Ini jadi sebelum ilmu biologi ada, itu ada dikaji dalam agama Islam. Ya. Makanya sering saya sampaikan 40 nutfah, kemudian 40 hari alaqah, dan kemudian 40 hari mudghah. 40 kali 3 berapa? 120. Kalau dalam hitungan bulan ada berapa bulan? 4 ya. Normalnya sebulan ada 30 hari. Berarti 30 hari gitu ya. 30 hari jadinya 4 bulan. Nah, 4 bulan itulah apa? Ya. Summa yursalu, kemudian diutus ilaihi kepadanya. Ya. Al-malaku, seorang malaikat. Jadi ketika sudah 4 bulan dalam kandungan diutus seorang malaikat. Fayanfuhu, ya, yang dia meniupkan fihi kepada si janin ar-ruhu, akan ruh. Di 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh. Wa yu'maru, dan dia diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan menuliskan ya 4 kalimat. Bikatbin, yaitu menuliskan rizkihi, yang pertama tentang rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, ya dituliskan rizki, ajal, amal, ya. Kemudian syaqiyun au sa'idun, apakah bakal celaka atau bahagia, dituliskan. Wa wallahu, maka demi Allah, allazi, yang la ilaha, tidak ada Tuhan ghairuhu selainnya. Di dalam keterangan hadis ini adalah tentang proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan 40 hari berupa nutfah, masih cairan mani. Kemudian nutfah alaqah, darah bengkak daging, tapi belum sempurna. Kemudian mudghah. Nah, mudghah ini udah sempurna tuh. Udah punya tangan, udah punya mata, udah punya hidung, udah punya kaki, udah sempurna kalau mudghah. Ya, calon janin. Makanya nih kata Allah, awalam yarul insanu anna khalaqna min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak mengetahui sesungguhnya kami telah menciptakannya dari setetes air mani yang sangat hina. Hina dulu kita. Cuma dulu ketika hina, lama-lama menjadi manusia sempurna. Punya tangan, punya kaki, punya telinga. Dia lahir, ya, dari mulai anak kecil, dewasa, remaja, akhirnya bisa kerja, bisa nyari duit, merasa punya jabatan, punya kedudukan. Benar kata Allah, fa idza huwa khasimun mubin, mereka menjadi penentang yang nyata. Masyaallah. Padahal dari setetes air mani yang sangat, ketika sudah sempurna, fa idza huwa khasimun mubin, mereka menjadi penentang yang nyata. Disuruh ibadah kagak mau, Allah merintahkan sholat tidak mau, disuruh sedekah segan, baca Quran kagak mau, zikir malas. Ada alasannya, ya, ditol, ya. Ada alasannya. Ini itu. Padahal sudah diperintahkan oleh Allah. Makanya melalui ini, ayo sama-sama. Masya Allah, kita sedih ya. Berapa sedih? Sedihnya jangan cuma di status doang gitu ya. Emoji, mewek, ya. 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 Aku bumi udah banyak dipanggil oleh Allah. Aku Bogor, Mama Anjungan Ahrawi dipanggil oleh Allah. Aku Jakarta, Al-Habib Ali dan Prof. Al-Habsyi dipanggil oleh Allah. Guru-guru kita dari Thariqah Tijani juga Kifatur Rahman dipanggil sama Allah. Ya, Kodam Madura juga dipanggil sama Allah. Banyak dipanggil sama Allah. Kata Nabi, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dalam dunia ini dengan satu kali cabutan gitu ya. Dicabut begitu saja, tidak. Tetapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Cara Allah mengambil ilmu dalam dunia ini adalah dengan cara diwafatkannya para ulama. Ini yang kita khawatirkan. Kalau ulama sudah banyak yang wafat, ulama banyak yang dipanggil sama Allah, itu pertanda ini bumi mau dihancurin sama Allah. Ya, banyak ustaz. Jadi kalau rumah mau dihancurin, pasti barang-barang berharga diambilin dulu, benar gak? Benar gak? Ada bangku masih cakep, dikeluarin dulu bangkunya. Ada TV cakep, dikeluarin dulu TV-nya. Ada kulkas masih cakep, dikeluarin kulkasnya. Ya, pokoknya barang-barang yang berharga semua dikeluarin dulu, baru dihancurkan dulu. Sama Allah dengan mewafatkannya, memanggil para ulama-ulama kita, ini pertanda dunia sudah semakin tua. Sudah semakin, makanya luar biasa Thariqah Tijani. Ayo di Tijani kita setiap hari Jumat tidak pernah lepas zikir, kita ijtima berkumpul di sini. Ya, kenapa? Karena banyak hadis meriwayatkan hari kiamat terjadi pada hari Jumat di ba'da asar. Makanya orang-orang Tijani kumpul loh, kan? Ya, hari Jumat daripada asar kita kumpul zikir. Ya, beres nih sampai di maghrib. Ya, kenapa? Dengan satu alasan, kapanpun Allah hancurkan ini dunia, kapanpun ini terjadi kiamat, Jumat kapanpun itu, kita sudah siap. Kenapa? Pasti orang-orang Tijani Jumat pada asar lagi pada zikir, lagi pada istighfar. Ya bersyukur. Ya. Jangan Jumat sore main ke Pemda. Pemda tahu sendiri. Ya Allah, sekarang Masya Allah Bapak, Ibu, dosa itu udah seperti turunnya air hujan dari langit. Deras begitu banyaknya, kita keluar rumah aja masih juga sekarang. Bener banget. Baru keluar rumah Pak Odi, ngeliat orang beda ya dikit. Orang aneh amat ya, dia ngomongin orang gitu. Ada orang jelek dikit, orang hitam amat ya. Baru keluar rumah padahal. Ya. Baru keluar rumah, udah ke mall mah. Lihat orang begini begitu, waduh lisan kita luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah di antara daripada kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak perlu. Ngomong kalau ada perlunya doang. Bisnis kena perlu tuh. Nodak, apa ngomong tuh? Minimal ada keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kalau nggak ada untung dunia, nggak ada untung akhirat, mau ngapain dia? Ya. Apalagi kalau ngomong malah jadi rugi. Mendingan nggak usah ngomong. Ayo sekarang kita belajar coba meninggalkan sesuatu yang nggak perlu dalam diri kita. Ya, yang penting kerjain, yang tidak penting tinggalin. Gitu. Ya. Jangan pesan apa. Kembali ya. Kita yang kedua apa? Banyak musibah di sini. Banyak musibah di mana-mana. Ya. Puncak, kemarin jalur puncak, banjir tuh Gunung Mas, banjir Bandung. Ya. Aceh Tamiang, Puting Beliung. Wah, Masya Allah Sulawesi. Masya Allah ini Indonesia ya lagi benar-benar diperhatikan sama Allah. Ya, kalau diperhatikannya yang baik-baik masih penting. Kalau diperhatikan sesuatu yang memang Allah menjadi murka, ini yang kita khawatirkan. Jawabannya simpel sebenarnya. Ini musibah yang datang ini ujian ataukah azab? Gampang sebenarnya. Sekarang lihat diri kita. Yang kita lakukan banyakkan maksiat apa ibadah? Ini negeri dari mulai pejabatnya, dari mulai asatisnya, dan diri kita pribadi introspeksi. Diri kita tanya, kenapa sih Allah sampai mengirimkan bencana bertubi-tubi? Ya, musibah datang silih berganti. Itu tanya dalam diri kita. Mungkin banyak dosa kita, mungkin banyak khilafnya kita. Dan juga tanyakan kepada para pejabat, kenapa ini Indonesia silih berganti musibah? Mungkin banyak pejabat-pejabat kita yang dikasih amanah tapi tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu RT, RW, lurah, camat, bupati, ya gubernur, menteri sampai presiden. Tanyakan semua. Ya.
Apakah mereka selama ini diberikan amanah sudah benar-benar mengemban amanah itu dengan baik untuk kepentingan rakyat, ataukah hanya untuk semata-mata kepentingan pribadi dan partai mereka? Selanjutnya tanya para ulama-ulama kita. Kudu tanya ulama. Kenapa? Bahkan ulama adalah penentu. Tanya ulama-ulama kita, para guru-guru kita, apakah selama ini dakwah mereka telah menyampaikan semua yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan nanti banyak dalil pesanan, ya, dalil pesanan yang sekiranya menguntungkan kelompoknya dipakai itu dalil, yang sekiranya merugikan itu kelompoknya, partainya, dicari dalil bagaimana untuk pembenaran. Kotak-katik itu dalil, ya. Masya Allah, tahun ini bilang A, tahun bilang besok bilang J. Itu gampang banget dalil kotak-katik seperti itu, ya. Dari situ kita sudah bisa menilai, ya. Ayo. Ulama-ulama kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan Allah jaga daripada sifat hubud dunia yang akhirnya malah menggeserkan nilai dan niat awal dalam perjuangan agama. Makanya guru kita ngajarin, jadi ustaz kudu punya kasab yang jelas dulu. Jangan dakwah dijadikan mata pencaharian. Ayo bismillah, ya. Makanya banyak guru-guru kita di kalangan Thariqah Tijaniyah, orang Tijaniyah guru kaya, ya, guru kaya. Bahkan masya Allah, kalau ada orang Tijaniyah masih susah hidupnya, harus dipertanyakan, sudah benar belum beda berthariqah? Begitu. Hidup kita masih susah, banyak musibah mulu, uyang mulu otak udah mengkerut ya, kayak biksu ini, pertanda banyak pikiran, gitu ya. Kalau dipertanyakan, zikir kita sudah sampai mana? Ya, kualitas ibadah kita sudah sejauh mana? Aceh bilang, udah masuk Tijaniyah, tahajudnya kudu biar banyak. Yang Tijaniyah tahajud kagak. Masuk Tijaniyah tahajud cuma 2 rakaat, ya bagus sih, masih mending. Berkagak, gitu. Tapi diperbanyak aja 8 rakaat gitu tahajudnya. Duha kejar 8 rakaat. Itu sunnahnya, ya, sholat kodoknya ayo, ya, bayar kodok malas mah gitu kan, nggak malas kita bayar kodok sholat, ini masya Allah, ya. Ada itu semua nanti yang bakal dipertanyakan, masya Allah. Jadi mulai awal adanya Thariqah Tijaniyah itu dari tahun 1196. Jadi ini adalah fase-fase di mana Syekh Ahmad At-Tijani menerima ijazah zikir lazimah, yaitu di Abi Samsun Wassalamah, ya. Kemudian yaitu di kota Tilmisan, ya. Disitulah dibuka pangkat kewaliannya, ya. Disitulah dibuka Futuh Akbarnya, ya. Dan disitulah diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mendakwahkan Tijaniyah. Ajarkan orang untuk yang pertama banyakin istighfar. Ayo, luar biasa. Di akhir zaman ini Thariqah Tijaniyah itu sangat sejalan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Jadi obat untuk mencegah musibah, obat untuk menghindari kita dari virus-virus corona yang menjadi benteng kita semua, jelas konsepnya sudah ada dalam Thariqah Tijaniyah. Apa yang pertama? Istighfar kepada Allah. Istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian baca sholawat. Sholawat kepada Nabi. Afdalnya sholawat Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Kemudian tutup dengan zikir la ilaha illallah. Ya. Tutup dengan la ilaha illallah. Kenapa? Orang yang paginya dimulai dengan la ilaha illallah, maka akan dijaga dari musibah sampai ke sore hari. Kemudian siapa orang yang baca lafaz la ilaha illallah dari waktu asar, maka akan dijaga oleh Allah dari musibah sampai ke malam hari. Jadi orang Tijani kalau memang benar-benar mendawamkan zikirnya, yang pertama akan dijaga dari musibah. Menyerabat alamin. Dijaga pasti Allah. Kenapa? La ilaha illallah kalami wa ana huwa itu kata Allah. Ya, la ilaha illallah adalah kalamku dan aku yaitu Allah.
Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapa orang yang membaca lafaz la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, dan siapa orang yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman daripada siksaanku. Orang Tijani yang lazim dan mendawamkan daripada zikir thariqahnya yakin akan masuk ke dalam bentengnya Allah. Orang kalau udah masuk ke dalam benteng, insya Allah apapun itu yang sifatnya keburukan, bahla, musibah, bencana, wabah dan lain sebagainya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, enak pilih Om Tijani kan. Jaga sama Allah ya. Amin ya Rabbal. Alamat ya. Kita kan kadang-kadang makanya ini Masya Allah ya, saya dapat kalimat yang sangat menusuk hati saya gitu ya. Kemarin dapat kalimat dari Syekh Shalih Basalamah. Jadi apa kata beliau? Kalau kita selalu punya alasan untuk tidak ikut ijtima, ya, ijtima baik itu wazifah maupun hailalah, ya, itu ada pertanyaan, apakah ada bab yang lebih penting, apakah ada pekerjaan yang lebih penting selain bertemu dengan Rasulullah? Berarti kalau kita tidak datang ijtima, tidak kumpul hailalah dan wazifah, berarti ada yang lebih penting daripada berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Dalam thariqah Tijani, dalam hitungan Jauharatul Kamal di angka ke-7, disitulah Sayyidul Wujud Rasulullah SAW hadir dalam bertamu kita. Jadi orang yang tidak datang ijtima seakan-akan ada urusan yang lebih penting daripada bertemu dengan Rasul. Dengan alasan pun, ya, berarti ada yang lebih penting daripada Rasul. Ayo antum semua, jangan sampai dunia kita ini ya, kerjaan kita akhirnya mengalahkan dengan pentingnya, dengan rindunya berjumpa dengan Rasulullah. Ya, kan kiai kita, syekh kita saya cabut bilang, ketika di hitungan ke-7 datang yang pertama Sayyidul Wujud Rasulullah, yang kedua 4 sahabat Nabi, ya, selanjutnya adalah sahabat Tijani hadir. Tetapi ikhwan satu-satu penguji apa nih maunya nih, ya. Hatinya tuh udah ditembak sama Nabi gitu ya. Melalui bimbingan sahabat Tijani insya Allah akan lurus jalan kita, akan lurus. Makanya Masya Allah, dan juga kita bersyukur ya. Makanya nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat masuk ke dalam thariqah At-Tijaniyah. Ya, nikmat terbesar setelah masuk ke dalam ya, iman dan Islam adalah masuk ke dalam thariqah At-Tijaniyah. Nikmat terbesar. Bahkan sahabat At-Tijani pernah mengatakan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, apa katanya? Bahwa nanti akhir zaman ya, orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam thariqah akhir zaman. Bahkan dalam kitab ini pun dijelaskan bahwa Imam Mahdi nanti turun sudah dalam berthariqah Tijaniyah. Wallahu a'lam bishawab, dan keterangan seperti itu ya. Jadi Imam Mahdi turun ke bumi ini sudah dalam thariqah Tijaniyah. Ya, luar biasa. Ayo kita bersyukur kepada Allah, kita berada di lingkaran ini. Kita berada di dalam lingkaran thariqah At-Tijaniyah bersama para guru-guru kita. Terus dawamkan ijazah, terus dawamkan amalannya sampai ajal menjemput. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu kuncinya ya. Yakin dulu ya. Yakin, kalau udah yakin nanti apapun ada omongan di luar begini, kalau udah yakin udah enak. Intinya ya, yakin. Nah nanti tingkatan yakin itu kan begitu. Jadi tubuh kita ini semua punya perannya masing-masing. Kalau bab hati itu pertama ada qalbun. Kalau qalbun apa? Itu guguk. Saya pernah baca itu kemarin saya ngaji ya Allah ya kan. Jadi Nabi Muhammad itu paling anti menyebut kalimat itu. Ya apa?
Apa? Ya. Kita udah jadi makanan kita ya. Nabi Muhammad itu paling anti menyebutkan nama itu. Ya. Guguk ya. Ini Masya Allah. Masya Allah, ini Nabi Muhammad itu paling anti menyebut nama itu. Kalau kita udah jadi makanan kita sehari-hari gitu. Kalaupun khinzir, Masya Allah ya. Ini kita bersyukur sama Allah. Jadi kenapa? Karena kedudukan manusia yang satu dengan yang lain ya, jadi demi Allah, sesungguhnya Allah itu dalam hadis kursi mengatakan Allah ingin hancurkan ini dunia. Allah ingin hancurkan dunia. Tahu gak? Ada satu alasan kenapa Allah belum menghancurkan ini dunia. Salah satunya adalah Allah masih melihat ada orang yang sebelum subuh pada beristighfar kepadanya. Makanya usahakan sebelum subuh kejar istighfar. Ribuan kalau bisa. Banyak istighfar. Ternyata inilah hal yang mencegah murkanya Allah. Ya, banyak istighfar. Apalagi nanti bangun sama sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang masuk thariqah bangunnya jangan kesiangan dulu. Masuk thariqah bangun jam 6. Jam 8. Sholat subuh jam 7. Sholat apa? Sholat duha. Baru pulang sholat subuh. Ya Allah ya Karim, yang aku berthariqah. Usahakan sholat di awal waktu, fi awali waktiha, dan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ya. Jangan tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Ya. Jadi itulah kuncinya. Ya, kalau ingin bahagia dunia awal akhirat. Masya Allah ya. Mau Isa. Sudah mau Isa. Jadi dalam hadis ini ya, penciptaan manusia dari mulai nutfah, alaqah hingga mudghah merupakan satu hal yang menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, dan disitulah saat ataupun fase di mana Allah tentukan rizkinya, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya. Kan lucu Pak, kita ini ajal kita sudah tentukan sama Allah, takut sama corona, padahal dalam penentuan ajal mati bukan karena corona. Takut banget sama corona. Ya, dan lucu kita jadi kadang-kadang ya. Al-Quran telah banyak memberikan pesan akan pedihnya siksa api neraka, tapi kita santai-santai aja. Benar ya? Masya Allah, cuek kita. Baca Al-Quran tadabbur. Ya, berapa ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka. Jangankan masuk neraka, dikubur aja udah capek luar biasa. Orang yang ahli maksiat ini sekarang pada teriak, ya Allah kapan kiamat, ya Allah kapan kiamat. Padahal ketika kiamat lebih parah lagi. Itu. Ya Allah, tanah yang kiri merapat ke kanan, yang kiri kanan merapat ke kiri, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, merapat ke tulang belulang kita, hancur tuh semua. Di kuburan sendiri bawah. Oh, di kanan istri sayang bagaimanapun Pak Udi. Wal bakal ngikut ke alam kubur pada mati lah. Injek jangan bakal dulu ya, Masya Allah ya. Makanya ayo momen ini jadikan momen kita untuk ya, muhasabah diri, tahu diri, mengukur diri dan sadar diri. Mudah-mudahan ayo, pentingnya sebuah keistiqomahan, pentingnya mendawamkan setiap amalan. Amalan bukan semata-mata banyaknya, sedikit pun, yang penting istiqomah. Khairul amal adwamu wa inqala. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya walaupun sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam banyak bicara pasti banyak salahnya. Benar milik Allah, dan salah seorang adalah khilafat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا نائم حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لزمن وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طول أمورنا واشف أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وسع رزقنا وعلى خير قربنا وعن شر عبدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مدبر الدمير يا من يشفي علينا يا الله حاجتي وحاجتنا في الدنيا والآخرة اللهم يا مدبر الدمير يا من يشفي علينا يا الله حاجتي وحاجتنا في الدنيا والآخرة اللهم يا مدبر الدمير يا من يشفي علينا يا الله بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكرمته سيد الصحابة رضي الله عنه اللهم صل بجملة عرفين التزان وعبدنا بملكة عليك زمانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.